Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh dengan rangkaian ibadah-ibadah lainnya yang dilanjutkan dengan sejenak duduk bersama-sama untuk menunaikan juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung antara tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena pada hakikatnya mempelajari kebenaran, mengamalkannya dan juga menyampaikan atau menyebarkan kebenaran itu butuh kesabaran. Dan termasuk Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama menyebutkan sebenarnya level kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran dalam taat kepada Allah. Nah, sabar itu diklasifikasi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah atau anil maksiyah, sabar meninggalkan perkara haram, sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru alal masaib au ala aqdarillah, sabar menerima musibah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita berpikir bahwa sabar dengan musibah itu adalah yang paling tinggi levelnya, sabar yang paling berat. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau namanya musibah atau takdir, sesuatu yang tidak bisa ditolak, sesuatu yang tidak bisa dilawan. Sehingga kalau orang sudah ditakdirkan mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesedihan atau musibah-musibah lainnya, diterima tidak diterima tetap terjadi. Ya. Maka artinya sabar menerima takdir, sabar menerima musibah, ini sesuatu yang tidak terelakkan, memang harus. Tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan ini butuh effort, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh melawan hawa nafsu, butuh melawan setan dan lain-lainnya. Seseorang bisa melewati musibah-musibah dengan sabar. Tapi kalau untuk melawan hawa nafsu, melawan rasa malas, ya, melawan futur, kelemahan dalam ibadah dan lainnya, kita sangat berat. Dan sabar meninggalkan maksiat adalah pertengahan levelnya. Jadi justru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah ke masjid, sholat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, kita istiqomah melaksanakan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini butuh perjuangan keras, butuh kesabaran, dan itulah sabar yang tertinggi.
Maka kita upayakan 3 jenis sabar ini bisa kita capai. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, dan sabar menerima semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan setiap pagi hari kita melaksanakan sholat subuh dan duduk bersama-sama sejenak beberapa menit ke depan. Semoga kita diberikan kesabaran dalam melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum tentang seni interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai lapisan masyarakat. Kita masih membahas tentang bagaimana interaksi beliau dengan para tokoh, para kepala suku, termasuk para raja dan juga orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Di antara yang beliau lakukan Nabi SAW itu adalah di antaranya beliau menyeru kepada para raja untuk masuk Islam. Ini salah satu strategi dan manuver Rasulullah SAW, mengirim delegasi kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bagaimana Rasulullah itu mengirim beberapa delegasi utusan kepada raja-raja, bahkan itu kepada raja-raja besar. Di antaranya kepada Heraklius, ada yang menyebutnya Hercules, ya. Dalam bahasa Arabnya disebut Hirokla, ya. Ada yang menyebut Heraklius, yaitu penguasa atau kaisar Romawi, yang waktu itu tentunya salah satu negara adidaya. Maka beliau Rasulullah SAW mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dihyah bin al-Khalifah al-Kalbi, atau yang lebih dikenal dengan nama Dihyah al-Kalbi. Beliau adalah salah satu sahabat yang secara fisik penampilannya sangat gagah dan tampan. Bahkan malaikat Jibril ketika menemui Rasulullah SAW dan para sahabat dalam wujud manusia sering menyerupai atau mirip dengan Dihyah al-Kalbi. Rasulullah itu mengirim delegasi tidak sembarangan, dipilih seorang yang pemberani, dipilih seseorang yang jago dalam negosiasi, seseorang yang memiliki kecerdasan, termasuk memiliki kelebihan dalam sisi penampilan. Karena itu adalah wajah Islam di luar. Mengirim orang itu Rasulullah tidak sembarangan. Wah, ini yang ditemui adalah Kaisar Romawi, yang dikenal saat itu penguasa sekian persennya dunia. Artinya wilayah kekuasaannya sangat luas. Rasulullah mengirim Dihyah al-Kalbi ini. Kemudian mengirim Abdullah bin Huzafah as-Sahmi menemui Kisra, yaitu raja dari Persia. Kemudian mengirim Amr bin Umayyah ad-Damri, diutus kepada Raja Najasyi, raja Ethiopia. Dan Hatib bin Abu Balta'ah diutus menemui Muqawqis, penguasa Mesir waktu itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Rasulullah SAW mengirim utusan-utusan dan delegasi itu, sebenarnya kaum muslimin belum sepenuhnya menjadi satu kaum yang kuat secara ekonomi, secara militer dan lain-lainnya, tapi sudah mulai bangkit, artinya sudah mulai diperhitungkan. Maka ketika Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ini datang menemui Heraklius, sebenarnya jauh-jauh hari Heraklius ini sudah mengetahui keberadaan dan sepak terjangnya Rasulullah SAW. Nah, ketika rombongan
kaum muslimin atau ada salah satu rombongan dari orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Makkah, yaitu Abu Sufyan yang mempengaruhi Raja Heraklius, dan akhirnya Heraklius bertanya beberapa hal tentang ciri-ciri yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Heraklius ini adalah raja yang beragama atau kaisar yang beragama Nasrani. Setelah disebutkan ciri-ciri Rasulullah SAW, maka Heraklius mengatakan, kalau apa yang dikatakan kamu Abu Sufyan ciri-ciri Rasulullah melaksanakan sholat, memerintahkan zakat, menyambung tali silaturahmi dan sebagainya, kalau itu benar maka dia adalah seorang nabi. Hanya saja aku tidak menyangka kalau dia itu muncul dari tengah-tengah kalian. Ya. Lalu dia mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengannya. Seandainya ya aku bisa bersamanya, sungguh aku akan membasuh kedua kakinya. Ini yang berkata adalah Kaisar Romawi. Yang namanya kaisar itu membawahi raja-raja. Kekuasaannya luas, daerah jajahannya sangat luas. Tapi dia bisa membedakan mana kebenaran, mana tidak. Ya, walaupun pada akhirnya karena ada pertimbangan mungkin secara politik, militer dan lain-lainnya tidak masuk Islam. Ya, namanya seorang kaisar, dia tahu ini benar, dan dia mengetahui bahwa di akhir zaman memang ada seorang nabi yang diutus, dan sampai mengatakan kalau saya bersamanya saya akan membasuh kakinya, seorang kaisar. Namun ya tidak masuk Islam karena pastinya banyak pertimbangan. Ya, bagaimana kalau masuk Islam pasti bayangannya turun kedudukannya, tidak dianggap lagi, kemudian juga banyak rakyatnya yang kecewa dan sebagainya. Nah, ini diantaranya tentang Kaisar Heraklius. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika utusan Rasulullah ini menyampaikan surat kepada Kisra, yaitu raja dari Persia, maka raja Persia ini merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah itu kalau mengirim surat, di situ setelah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, kemudian min Muhammad Rasulullah, min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius, ila Kisra dan sebagainya. Jadi setelah bismillah kemudian disebut nama Rasulullah dari Muhammad kepada siapa. Kemudian isi dari suratnya simple, terutama memuat poin intinya adalah mengatakan aslim taslam, masuklah Islam kamu selamat. Masuklah Islam kamu akan selamat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika surat ini dibaca oleh Raja Persia Kisra ini, dirobek-robek suratnya Rasulullah, dan dia tidak terima dan mengatakan dengan kasar, siapa orang yang kurang ajar ini tidak berani menulis namanya didahulukan daripada namaku. Sekedar nama, ya namanya juga raja, jadi egonya tinggi. Siapa orang yang telah kurang ajar ini menulis surat menyebutkan nama dirinya sendiri duluan, lalu menyebut namaku. Dengan keras dia menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merobek-robek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah mendapatkan laporan tentang Raja Kisra, Raja Persia yang merobek-robek surat ini, maka Rasulullah mengatakan, sungguh Allah akan merobek-robek kerajaannya. Tidak lama dari itu terjadilah perang saudara, percekcokan di antara mereka. Dan kemudian juga sempat dipimpin oleh seorang wanita yang Rasulullah menegaskan bahwasanya tidak akan beruntung, la yuflihu qaumun, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Dan akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Persia ini jatuh ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian juga kepada Raja Najasyi
yang akhirnya Raja Najasyi ini masuk Islam. Dan ketika Raja Najasyi ini wafat, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat jenazah jarak jauh, atau diistilahkan kalau di sini sholat gaib begitu ya. Ini menjadi perbedaan pendapat tentang bolehnya melaksanakan sholat gaib. Namun kesimpulan dari apa yang terjadi di zaman Nabi, kita tidak menjumpai riwayat-riwayat lain Rasulullah membiasakan melaksanakannya. Oh, kalau ada yang meninggal terus jauh, sholatnya di sini, jenazahnya tidak ada. Namun Rasulullah pernah melakukannya. Maka bagi orang-orang yang melakukannya, ini jadi dalil loh. Rasulullah dulu mensolatkan Raja Najasyi padahal di negeri jauh, tidak ada di hadapan Rasulullah jenazahnya. Nah, sedangkan di sisi lain ada yang berpendapat, oh tidak disunnahkan, Rasulullah tidak membiasakan berapa banyak yang meninggal jauh dari Nabi SAW tapi tidak disolatkan dari jarak jauh atau sholat gaib. Sehingga para ulama mengkompromikan dua pendapat ini, dua dalil ini, bahwa yang disolatkan oleh Rasulullah dengan sholat gaib ini adalah tokoh-tokoh ya, yang ditokohkan oleh masyarakatnya, tidak sembarang orang. Karena kita tidak menjumpai berapa banyak sahabat Nabi yang meninggal jauh pada saat perang, meninggal berapa orang, atau ada yang meninggal di antara kaum muslimin dalam perjalanan sebagainya, tidak dilakukan sholat jenazah yang disebut sholat gaib. Rasulullah mengkhususkan kepada seorang tokoh, yaitu Raja Najasyi, sehingga boleh kita melaksanakannya jika ada orang-orang yang ditokohkan oleh kaum muslimin meninggal dunia dan jauh dari kita, maka melaksanakan sholat ini dibolehkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu manuver yang dilakukan Rasulullah. Beliau belum bisa menemui, tapi beliau mengirim utusan-utusan untuk menyebarkan Islam. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah itu sangat antusias, sangat semangat untuk mengajak para tokoh itu masuk Islam. Kalau sekarang seandainya ada tokoh-tokoh yang sudah Islam, maka sebenarnya siapapun yang punya kemampuan dan punya link untuk bisa mendekatinya, maka ini yang terbaik. Contoh misalnya di negeri ini ada tokoh-tokoh sentral, termasuk presiden. Kalau memang punya akses menyampaikan nasihat kepadanya, menyampaikan kebenaran, itu sangat dianjurkan. Kemarin kita bahas di Masjid Al-Ikhlas tentang hukum kritik kepada pemerintah secara cukup detail, di mana kewajiban kita bukan hanya menasehati rakyat, tapi menasehati juga para pemimpin. Sebagaimana dalam hadis tentang agama adalah nasihat, adinun nasihah, agama adalah nasihat. Ketika para sahabat bertanya, kulna liman, untuk siapa wahai Rasulullah nasihat itu? Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat untuk Allah, kitab sucinya, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk rakyat mereka kaum muslimin secara umum. Jadi harus dua arah. Namun yang ditekankan adalah nasihat. Walaupun kadang diistilahkan kritik, ya artinya meluruskan. Selama itu untuk kebaikan, selama itu menghentikan kezaliman, selama itu berupa dukungan terhadap kebaikannya, maka ini dianjurkan. Dengan cara yang terbaik tentunya. Bukan dengan cara menghina, menghujat yang tidak ada manfaatnya. Nasihat, kalau ada orang yang punya akses masuk. Terkait masalah menasehatinya secara tersembunyi atau terang-terangan, memang ada perbedaan pendapat. Namun ada hadis yang sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadisnya sahih, sebagian lagi mengatakan dhaif. Ya, hadis yang berbunyi, idza arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Jika kalian ingin memberi nasihat kepada penguasa, maka ya temui dia dan jangan secara terbuka. Nah, hadis ini ada perbedaan pendapat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim. Sebagian ulama hadis mengatakan sahih, sebagian lagi menyatakan dhaif. Dan yang menyatakan dhaif lebih kuat. Ya.
Sehingga boleh sebenarnya memberi nasihat secara terbuka, apalagi di zaman keterbukaan ini apa-apa diliput dan diberitakan, silakan. Selama itu kebaikan dengan cara yang baik, meluruskan, maka ini harusnya bersemangat, terutama tokoh-tokoh kita. Kalau kita sendiri yang tidak punya akses, mungkin tidak dikenal, mungkin kita punya link dari orang-orang yang kita tokohkan untuk memberikan nasihat. Dulu Rasulullah sangat semangat mengislamkan atau mengajak kepada Islam para tokoh, para raja bahkan. Maka ini adalah sebuah peluang dan potensi yang besar, karena kalau pemimpinnya masuk Islam, kalau pemimpinnya baik, mudah-mudahan kebaikan itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada satu orang biasa dan baik, pengaruhnya kecil. Tapi kalau satu orang baik dan dia penguasa, kebaikannya akan semakin besar. Dan satu orang yang jahat, orang biasa, efek kejahatannya sedikit. Tapi kalau penguasa yang jahat, kejahatannya sangat besar. Maka Rasulullah sangat care, sangat memprioritaskan orang-orang yang punya status sosial tinggi, apakah para raja, para penguasa, para pemimpin, para kepala suku, tokoh-tokoh masyarakat. Ini menjadi prioritas dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya yang dilakukan Rasulullah itu adalah benar-benar beliau bergembira. Sikap Rasulullah sangat menunjukkan antusiasme, gembira sekali ketika ada tokoh yang masuk Islam. Sebagaimana diantaranya kisahnya Ikrimah. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan bahwa pemimpin tertinggi Quraisy adalah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan itu punya dua panglima andalan, yaitu Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal. Yang mana prestasi militernya sangat luar biasa Ikrimah ini. Unda-undi dengan Khalid bin Walid sebenarnya secara prestasi militernya. Namun Abu Sufyan masuk Islam, kemudian Khalid bin Walid sebelumnya juga sudah masuk Islam. Ikrimah ini saat penaklukan Mekah, dia melarikan diri. Tidak masuk Islam, tapi juga tidak berani ditinggal di Mekah, akhirnya melarikan diri. Dan istri dia yaitu Ummu Hakim bintu Haris masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, akhirnya menyusul suaminya yang melarikan diri ke Yaman. Setelah ketemu, maka Ummu Hakim ini kemudian mengajak Ikrimah ini untuk masuk Islam. Kemudian Ikrimah hanya pulang dan menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan diri masuk Islam, sampai Rasulullah itu lompat dari tempat duduknya saking girangnya, saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, bagaimana reaksi Rasulullah ketika seseorang yang ditokohkan masuk Islam, yaitu seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini orang yang kaya, kepala suku, pendeta Nasrani. Bayangkan, ini sangat ditokohkan. Orangnya kaya, pendeta, yaitu tokoh agama, dan sekaligus kepala suku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan beliau datang akan menyerang perkampungan atau kabilah Ta'i, namanya kabilah Ta'i, Adi bin Hatim ini memperhitungkan kalau saya melawan kayaknya nggak mungkin ini, lebih baik melarikan diri. Maka dia menyiapkan kendaraan terbaik dengan segala perbekalannya sebelum pasukan Rasulullah datang ke kampungnya. Lalu dia membawa anak istrinya dan melarikan diri ke negeri Syam. Sehingga akhirnya kaum muslimin menawan kakaknya bintu Hatim, salah satu perempuan, satu-satunya saudarinya Adi bin Hatim, akhirnya ditawan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditempatkan di sebuah asrama yang ada di depan Masjid Nabawi untuk para tawanan, dan dilayani dengan baik sekali oleh kaum muslimin. Namun ketika bertemu Rasulullah SAW, wanita ini bolak-balik melobi Rasulullah, ya Rasulullah, lepaskanlah saya. Saya ini seorang wanita yang sudah gak punya orang tua, gak punya ayah. Saudara saya satu-satunya yang melindungi dan bertanggung jawab kepada saya telah melarikan diri ke Syam. Lepaskanlah saya untuk menyusul saudara saya.
Terus dirayu begitu beberapa hari sampai 3 kali. Lalu Rasulullah mengatakan, baik, kamu akan saya lepaskan. Lalu disiapkanlah ya pengawalan, kemudian diberi kendaraan yang bagus, perbekalan, dan akhirnya wanita ini pergi menuju Syam, bertemu dengan Adi bin Hatim. Namun sebelum keberangkatannya menyatakan diri masuk Islam. Dengan kebaikan Rasulullah masuk Islam. Setelah bertemu Adi bin Hatim, marah-marah dia dan belum menunjukkan keislamannya dengan mengatakan, kamu ini benar-benar jahat, kamu itu zalim. Istri dan anakmu kamu selamatkan, sementara kakak perempuanmu ditinggalkan. Bahasa kita dilolok-nolok, ya opo, kabur dewe, bojone digowo, anak digowo, mbak iune ditinggal. Nah, kemudian akhirnya setelah selesai marah-marah, lalu ya bintu Hatim ini mengatakan, wahai adikku, sebaiknya kamu temui orang yang bernama Muhammad ini. Kamu dialog dengannya. Kamu kan kepala suku, kamu juga punya kecerdasan, kamu juga punya dasar agama Nasrani. Kamu bisa dialog dengannya. Orang ini orang yang baik. Maka berangkatlah. Dan dikatakan kepada Adi bin Hatim, kalau kamu bergabung dengannya, maka kedudukanmu akan sangat tinggi. Kalau kamu bergabung dengannya, kedudukanmu akan sangat tinggi. Jadi, tidak usah khawatir kalau kamu bergabung dengan Nabi Muhammad, dengan agama masuk Islam, lalu kamu jatuh, tidak. Kedudukanmu akan sangat tinggi. Maka berangkatlah Adi bin Hatim ini bertemu Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengajak ke rumah beliau. Wah, ada tamu penting nih, ayo mau ke rumah saya. Setelah sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah itu punya kursi kayak di bawah begitu, tempat duduk yang terbuat dari kain wol, dari bulu domba yang di dalamnya ada bulu-bulu ya, terutama bulu-bulu burung dikumpulkan seperti bantal begitu. Biasa dibuat duduk oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Adi bin Hatim masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah mempersilahkan, kamu duduk di sini. Nah, Rasulullah duduknya di lantai, sedangkan Adi bin Hatim diberi bantal untuk duduk sampai sungkan. Wahai Muhammad, Anda aja yang enggak, pokoknya kamu ini tamu penting, duduk di sini. Duduk di atas bantal tersebut. Dan Rasulullah justru duduk di bawah. Lalu Adi bin Hatim dalam hatinya mengatakan ketika dia bercerita, sungguh dia bukan seorang raja, karena dia begitu hormat kepada tamunya, bahkan duduk di bawah daripada tamunya. Ketika ngobrol, tiba-tiba datang seorang perempuan yang miskin, sudah tua, seorang nenek. Lalu Rasulullah menemuinya dan berdialog dengannya cukup lama. Lalu kata Adi bin Hatim, dia bukan seorang raja, dia menemui seorang nenek tua untuk memenuhi keperluannya. Lalu melanjutkan obrolan lagi. Kemudian setelah itu datang seseorang yang mengeluhkan, wah ini kemiskinan banyak sekali terjadi, kemudian banyak perampokan, tidak aman dan sebagainya. Berkonsultasi dengan Rasulullah SAW. Setelah orang ini pergi, lalu Rasul menemui Adi bin Hatim. Wahai Adi bin Hatim, saya tahu tentang agama kamu melebihi kamu sendiri. Masuklah ke dalam Islam, karena saya lebih tahu tentang agamamu daripada kamu sendiri. Lalu ditanya, apa yang kamu ketahui wahai Muhammad tentang agama saya? Lalu Rasulullah mengatakan, kamu adalah seorang penganut agama Nasrani Rukusiyah. Salah satu sekte Nasrani yang bernama Rukusiyah, yaitu penggabungan antara agama Nasrani dengan penyembah api atau Majusi. Ya, ajarannya campur antara Nasrani dengan Majusi. Kamu penganut itu kan? Iya. Bukankah kamu telah mengambil ghanimah, rampasan perang ketika berperang, itu mengambil 1/4-nya? Padahal itu bukan ajaran agama kamu. Apa benar? Ya benar. Dijelaskan oleh Rasulullah tentang agamanya, yang membuat Adi bin Hatim tercengang, kok tahu Rasulullah tentang agamanya. Kemudian lalu Rasulullah mengajak, ayo masuk Islam. Kalau kamu ragu masuk Islam karena tadi ada orang datang sambat, ya, sambat tentang kemiskinan, sambat tentang ketidakamanan, maka Rasulullah mengatakan, mungkin kamu berpikir bahwa masuk Islam kok banyak orang miskin, banyak tidak ada rasa aman. Maka demi Allah, kata Rasulullah, suatu hari nanti kamu kalau masuk Islam akan menyaksikan di mana harta kaum muslimin berlimpah ruah. Dan kamu akan menyaksikan seorang wanita dari Qadisiyah yang berangkat ke Baitullah tidak takut sama sekali karena perjalanannya sangat aman.
Ya. Kamu akan menyaksikannya nanti. Nah, kemudian kalau kamu menganggap bahwa Islam itu kecil, pengikutnya sedikit, ya tidak punya kekuatan, sungguh demi Allah suatu hari nanti kamu akan menyaksikan kaum muslimin menaklukkan istana-istana yang ada di Romawi dan istana di Persia dan lain-lainnya. Maka setelah akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam, kemudian jauh setelah itu beliau masih hidup dan menyaksikan apa yang disabdakan Rasulullah SAW ketika limpahan harta Allah berikan kepada kaum muslimin, penaklukan demi penaklukan dilakukan oleh kaum muslimin, dan seorang wanita yang dari Irak, dari Qadisiyah dan lain-lainnya datang ke Mekah dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut terhadap para perampok. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara interaksi Rasulullah yang pertama adalah beliau sangat antusias berdakwah kepada para penguasa, para tokoh, dan berharap mereka bisa masuk Islam sehingga memiliki pengaruh kepada rakyatnya atau orang-orang di bawahnya. Dan yang kedua, beliau sangat berbahagia dengan keislaman tokoh-tokoh itu, sebagaimana juga masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Adi bin Hatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita punya link, punya teman yang punya pengaruh, dia seorang tokoh selevel apapun, maka jangan lupakan sampaikan sedikit atau banyak nasihat kepadanya. Karena kebaikannya akan sangat besar pengaruhnya terhadap kebaikan masyarakat, dan kejahatannya juga sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW, memprioritaskan dakwah kepada para tokoh dan sangat bergembira dengan keislaman mereka. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa poin tentang interaksi beliau dengan para tokoh atau orang-orang yang berstatus sosial yang tinggi di tengah masyarakat, termasuk Rasulullah SAW itu bersabar dengan adab-adab mereka yang kadang kurang baik, dan juga menganjurkan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal yang serupa. Dan juga Rasulullah SAW ya tidak pernah mencegah dirinya untuk duduk bersama mereka. Dan ada beberapa poin lain-lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW, tindak tanduk beliau dan interaksi beliau dengan berbagai lapisan masyarakat, semoga ini senantiasa kita ingat dan kita endapkan dalam hati kita, kemudian kita jadikan sebagai teladan. Ketika kita bertemu dengan siapa, bagaimana sikap kita, lalu kita ingat bagaimana sikap Rasulullah kepada orang-orang tersebut. Ini menjadi semacam SOP mungkin ya, standar operasional prosedur bahasa modernnya. Bagaimana sikap kita bertemu dengan orang tertentu, kita punya teladan yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang Allah rekomendasikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik yang dijamin tidak akan salah. Jadi kalau kita bertemu siapapun, kita ingat Rasulullah bagaimana sikapnya. Jangan ragu-ragu, jangan-jangan sikap saya salah. Berarti kita meragukan rekomendasi Allah yang telah menyatakan Rasulullah itu harus dijadikan teladan. Jadi kalau yang ditiru itu seorang ustadz, seorang kiai atau siapapun, bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang ditiru Rasulullah SAW harus yakin Bapak Ibu. Jangan sedikit pun ragu, apa benar ya yang saya lakukan seperti ini. Kalau itu mencontoh Rasulullah bagaimana sikap beliau kepada berbagai macam lapisan masyarakat, kita harus yakin itu adalah bukan sesuatu yang berjalan alamiah, tapi itu atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti bagaimana perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada para pemimpin, penguasa dan tokoh masyarakat. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.